Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa buat semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari yang ketiga bulan Ramadan, kami dari KUA Kecamatan Singaparna insya Allah akan memulai salah satu program unggulan terkait dengan program khusus untuk bulan Ramadan, yaitu program kolak kajian online agama KUA Kecamatan Singaparna. Ini khusus untuk program di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan-bulan biasanya kita mempunyai program ngawayuh, awangkong bareng penyuluh. Khusus di program kolak kajian online agama KUA Kecamatan Singaparna. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini telah hadir Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, yang insya Allah beliau akan membuka secara resmi kegiatan ini. Sebagai bahan informasi untuk Bapak Kepala KUA, bahwa kegiatan ini insya Allah akan berlangsung pada hari kerja, dan insya Allah kita akan diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran dan dilanjutkan dengan kajian ilmu tajwid, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kajian intisari makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran yang dibacakan. Kira-kira seperti itu untuk kegiatan kolak di program kita yang insya Allah akan segera dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna. Yang terhormat Bapak Haji Sarip Hidayat MH, kepalanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-hadits amma ba'du. Bapak penyuluh yang saya hormati, Pak penghulu yang saya hormati, juga rekan pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang saya hormati, terlebih dahulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah tidak terasa pada pagi hari ini jam 9 lewat 4 menit sudah berada di hari ketiga bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amaliah Ramadan kita yang 2 hari telah lalu ada dalam catatan amal soleh dan diterima sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hari-hari yang akan datang Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kekuatan lahir dan batin, sehingga terlaksana ibadah sahur Ramadan yang sebulan ini kita dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang semestinya, sesuai dengan aturan syariat agama. Salawat dan salam semoga tetap selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin Allah. Bapak dan pemirsa sekalian yang saya hormati, alhamdulillah dengan inisiator Bapak penyuluh di KUA Kecamatan Singaparna ini, pada tahun ini alhamdulillah kita akan memulai program unggulan yang direncanakan sebagai program prioritas di Keterusan Agama Kecamatan Singaparna, bagaimana yang kemarin telah dilaksanakan launching dan pembukaan untuk program unggulan dengan ngawayuh dan kongres. Dan yang kedua pada saat ini adalah kegiatan kolak Singaparna, yang artinya kajian online agama di KUA Kecamatan Singaparna. Oleh karena itu dengan inisiatif ini dan program ini mudah-mudahan kita berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan diberikan kelancaran dan kesuksesan. Yang mana pada hari ini mengawali pada season awal ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya nanti program yang akan dilaksanakan pada kolak ini sangat penting buat kita semua, terutama dalam kajian Al-Quran, baik itu yang berkaitan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran melalui dengan hukum tajwidnya atau ilmu tajwidnya, dan yang kedua kajian-kajian yang berkaitan dengan Ramadan 1446 Hijriah, baik yang berkaitan dengan wajibnya, sunnahnya, ataupun kaitan dengan qiyamul lailnya. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Penyuluh dengan rekan semua dalam meluncurkan pembukaan kegiatan ini. Dan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan saya, karena dalam bulan Ramadan yang tentunya semua pada mafhum, mungkin ada hal kata-kata yang salah atau kekurangan dari kami. Barangkali itu saja yang saya dapat sampaikan pada pembukaan ini. Saya lagi mengaturkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala yang telah menyampaikan beberapa hal dan membuka secara resmi kegiatan ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama lintas profesi yang berada di Kecamatan Singaparna, di mana di Kecamatan Singaparna ada profesi penyuluh dan ada profesi penghulu. Nah, ada juga profesi administrasi. Alhamdulillah ketiga profesi ini bisa bekerja sama, dan alhamdulillah semua bisa melibatkan diri, dan semoga kekompakan ini bisa terjalin terus sehingga program-program KUA bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Kepala yang telah memberikan support, dorongan untuk kegiatan ini. Walaupun kegiatan ini sederhana dan sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan di luar sana. Tetapi kita bismillah, semoga dari hal yang kecil ini, dari hal yang sederhana ini bisa memberikan manfaat kepada khusus segenap masyarakat Kecamatan Singaparna. Terima kasih Kepala, dan disilakan barangkali ada kegiatan lain
untuk bisa beranjak dari tempat ini. Oke. Terima kasih Pak Penyuluh. Sebelum saya out dari kursi ini, kami mengharapkan untuk tindak lanjut dalam kegiatan ini nanti dari mitra keagamaan, mitra organisasi keagamaan yang ada di Kecamatan Singaparna bisa bergabung dan kita sharing dalam kegiatan informasi-informasi ini, sehingga ada sedikit banyak mungkin nanti hikmah untuk kegiatan baik itu kaitan dengan administrasi maupun informasi, ya terutamanya dalam kaitan dengan yang ada di kemasjidan, perjakatan, perwakapan, ataupun produk halal termasuk pada bimbingan perkawinan. Kalau sudah kita launchingkan dengan ini, bisa nanti ditindaklanjuti dengan beberapa poin Pak Penyuluh, bisa disiringkan baik melalui by phone maupun tertulis atau langsung kajian bersama-sama di Keterusan Agama di sini. Terima kasih, dan selanjutnya mungkin untuk kajian ataupun itu saya serahkan kepada Pak Penyuluh dan kepada Pak Penyuluh, Pak Kiai Dadan Hasbullah SAG, dipersilakan untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ji. Lanjut dulu ya. Langsung. Sahabat-sahabat semua yang berada di manapun berada, terutama teman-teman yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Satu kali lagi saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa yang ketiga, sekaligus kita mengawali aktivitas kita semua di tempat kerjanya masing-masing pada hari pertama masuk kerja. Semoga kita semua diberikan kekuatan sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi amal soleh di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan atensi, dorongan, dukungan, dan support sehingga kegiatan ini bisa dimulai pada hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai Dadan, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita mengawali hari kerja ya pada bulan Maret ini. Kita semua diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah kita sepakati bersama dengan keluarga besar di Kecamatan Singaparna. Gimana Pak Haji Dadan? Hari ini sudah mendapatkan makanan yang paling enak selama 2 hari ini. Ya, masanya kan mungkin sudah tradisi ya Pak Kiai ya? Iya. Sudah tradisi, jadi di bulan suci Ramadan ini jadi berbagai macam jenis kudapan makan itu luar biasa kan. Yang di bulan-bulan biasa itu tidak ada, di Ramadan itu ada, bahkan ada makan-makan yang khas dimunculnya itu di bulan suci Ramadan. Untuk di daerah Kiai Dadan kira-kira makanan apa yang mungkin bisa berbagi pada kita yang mana yang Kalau bulan Ramadan ya mungkin sama saja. Ada kolak, ada, kalau anak-anak biasanya kan sukanya es, ada es teler, es campur, dan berbagai semacamnya lah. Kalau anak-anak itu kesukaannya. Kalau orang tua makan
Mesti ada kurma. Ya, emang disunatkan kita makan yang manis-manis ya. Iya. Ya, termasuk mungkin dalam perspektif keluarga sakinah, bagaimana puasa ini mampu baik suami ataupun istri memberikan wajah-wajah termanisnya buat pasangan. Tapi setelah maghrib. Kalau sebelumnya malah makruh. Pak Kiai Dadan, hari ini kita akan berbicara atau dimulai dengan pembacaan ayat Al-Quran. Kita santai saja ya, kita santai saja. Tadi dan kita sebagai penyuluh juga, pas kemarin ada arahan dari Bapak Kepala Kantor bahwa salah satu tugas kita hari ini adalah bagaimana kita untuk apa itu? Kalau pemberantasan kayaknya kurang ini ya. Untuk mencoba meminimalisir, meminimalisir masyarakat yang belum mampu membaca Al-Quran. Ini tugas terberat kita sebetulnya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan sedikit kita memberikan sajian terkait dengan Al-Quran, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bukan Kiai Dadan ini aktivis, bukan aktivis penggiat pendidikan juga ya, di Madrasah Diniyah ya, tentunya ini jadi tugas besar juga ya, besar juga. Betul. Terkait dengan bagaimana semua masyarakat, terutama anak itu, anak usia pendidikan itu semuanya mampu membaca Al-Quran. Iya. Saya rasa itu bukan tugas yang ringan. Iya, betul. Kita awali saja pertemuan hari ini dengan kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Dan nanti kita juga akan mencoba membahas beberapa hal yang terkait dengan hukum bacaan dalam Al-Quran yang dibacakan nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Pak Kiai Dadan, walaupun bacaan saya tadi masih jauh dari kata benar, masih jauh dari kata tepat, apalagi masih jauh dari kata indah. Tapi dengan segala keterbatasan saya, semoga apa yang saya bacakan tadi memberikan berkah buat kita semua di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah. Amin. Pak Kiai, ini ada ayat Al-Quran ini diawali dengan surat Fatihah, dan Fatihah ini diawali dengan salah satu ayat yaitu Basmalah. Kira-kira kita hari ini kita akan bicara dalam satu surat saja, yaitu bicara yang terkait dengan suratul Fatihah. Ini kira-kira dalam ayat pertama ini dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini kira-kira ada hukum apa saja Pak Kiai yang terkait dengan ilmu tajwid ini? Mungkin tajwid ya. Pertama lafaz Allah, pembacaan lafaz Allah ada dua macam, yaitu tafkhim dan tarkik. Kalau sebelum lafaz Allah berbaris dhamma atau fathah maka tafkhim. Kalau sebelumnya kasroh bacanya tarkik. Nah, kalau dalam bismillah di sini lafaz Allah itu sebelumnya berharkat kasroh, maka bacanya tarkik. Jadi bunyinya Bismillah, bukan Bismillah, ya, tapi Bismillah. Nah, kemudian ada juga di sana hukum alif lam.
alif lamnya hukumnya idgham atau disebut juga alif lam syamsiah, yang mana alif idgham atau huruf lam syamsiah hurufnya itu terkumpul dalam Tibasum masih rahman tapuz dib zani am da suazoni zur syarifan lil kiram. Nah, terkumpul di sana. Nah, lam itu di antaranya, makanya dimasukkan. Jadi tidak Allah tapi Allah. Nah, kemudian itu di antaranya. Jadi bismillah, enggak bismillah tapi diidghamkan bismillah. Disebut juga alif lam syamsiah. Begitu pula dengan lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Pertama di sisi alif lam, maka hukumnya alif lam syamsiah atau idgham. Jadi sehingga tidak baca hil rahman tapi diidghamkan alif lamnya, dimasukkan ke ro, jadi bismillahir. Nah, kemudian dalam pembacaan ro ada dua macam juga, ada tarqiq, ada tafkhim. Jadi kalau di sini kebetulan rohnya berbaris fathah, nah, jadi bacaan tafkhim Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula dengan ar-rahim. Mungkin itu, kalau ada tambahan ya silakan. Ya, jadi ini dalam pembacaan Allah itu tidak ada tebal, ada tipis. Oh iya. Emang untuk membedakannya tadi dari bagaimana apa huruf atau harokat apa sebelum lafaz Allah itu. Cuman yang perlu ditekankan bahwa untuk pelafalan lafaz Allah itu, terutama yang sebelumnya berbaris fathah atau domah, itu perlu adanya tekanan lisan. Jadi ketika membaca Allah itu harus bulat, harus tebal. Allah, bukan Allah. Antara Allah dan Allah itu beda. Misalkan ada Allah, tebal Allah. Termasuk dalam pembacaan ro juga sama tadi, sebagaimana Kiai sampaikan bahwa ada tarqiq, ada tafhim, bahkan ya, kalau nggak salah ada salah satu kalimat dalam Al-Quran itu bisa dibaca tarqiq atau tafhim. Kalau nggak salah ada kata kulifirkin. Nah, jadi itu bisa dibaca tafhim dan bisa dibaca tarqiq. Bisa kulifirkin, bisa kulifirkin. Nah, jadi kalau setelahnya ada huruf istilah. Ya, itu. Mohon maaf, kalau nggak saya ada ya. Jadi cara membaca ro itu ada salah satu huruf itu, ada satu kalimat yang bisa dibaca tarqiq atau tafhim. Dan tentunya ini dalam pembacakan ro juga terkait dengan bagaimana kita melatih lisan kita. Untuk bagaimana kita mampu membacakan bacaan tafhim dan tarqiq itu. Bismillahirrahman, tebal, hirrahman, bukan Bismillahirrahman, kan ada hir. Jadi yang lisannya kurang tepat itu biasanya ngambang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hirrahman. Kalaupun ditaskan Bismillahirrahmanirrahim, itu kalau belum tepat lisannya. Kalau sudah tepat, jadi akan tebal kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saya pernah dulu ada guru saya di salah satu pesantren Al-Quran di Ciamis. Jadi kalau bisa mengucapkan lafaz ro itu jangan bergetar. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Jadi ada berpendapat bahwa ketika bergetar itu, ya sependapat. Ya, gitu kan. Kalau berpas dilipat lidahnya ke atas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mungkin kalau saya salah koreksi ya. Iya, sama. Cuman ro itu pertama
lafadz ar-rahman itu sebelumnya pertama kasroh, kemudian rohnya berbaris fathah. Jadi tarkik dulu, hir kesananya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ya tarkik tafkhim. Jadi emang latihan lisan kita, latihan lisan dalam belajar Al-Quran itu sangat sangat prinsip gitu. Ada yang sebenarnya makharijul huruf itu di sana. Jadi bagaimana kita mengeluarkan huruf itu sesuai dengan tempatnya. Seperti tarkik. Tidak sedikit bacaan yang membaca mesti tarkik itu, tapi ditebalkan. Iya. Misalkan Fir'aun. Contoh basir. Jadi kalau guru saya bilang tuh kalau ro itu tipis harus nyengir gitu. Itu ngawat. Nyengir ulah ngawat. Basir. Jangan basir tapi basir. Robik firli bukan robik firli. Nah, ini juga perlu latihan. Makanya saya juga dulu pernah belajar satu metodologi Al-Quran itu metodologi qiraat itu. Jadi seorang ustadz atau ustadzah sebelum dia mengajar menjadi bahasanya berhak mengajarkan metode itu. Jadi betul-betul gurunya itu harus sudah fasihat lisannya itu harus sudah benar gitu. Sanad juga nyambung. Sanadnya juga nyambung. Jadi ternyata lisan itu harus bersanad dan harus talaki ya kalau nggak salah. Talaki ya. Harus talaki ya. Jadi lisan kita harus di kita membaca Al-Quran di hadapan guru gitu. Yang telah talaki juga kepada gurunya, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Harus talaki. Emang ya kadang di antara kita ada yang baca Al-Quran itu ya di lelebah gitu mungkin ya. Sakuping-kuping. Di lelebah gitu. Tanpa lisannya itu disorongkan ke gurunya. Lisannya itu disorongkan ke gurunya, lalu nanti gurunya semacam penetapan lah, penjasahan bahwa bacaan kamu sudah benar. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi ada ro itu ada tarkik dan tafhim. Ya, untuk membedakan itu sangat tergantung kepada kualitas lisan, kualitas bacaannya. Di sini juga ada ha ya. Iya. Ini dari makharijul hurufnya itu kalau nggak salah sama dari halak ya. Iya. Cuman halak itu terbagi 3 atau 2? Iya, 3. Pertama aqsal halqi, artinya paling jauh. Ya. Hurufnya 2, a dan h. A i u, h hi hu. Kemudian wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Ya, kira-kira di sini hurufnya 2 yaitu ha sama ain. Ha hi hu, a i u. Nah, kemudian ayat adnal halqi, kho sama ro paling tinggi nyambung sama ujung lidah. Kho, ro, dan ro, rin dan kho. Oke, saya juga sering mendengar sih ketika pembedaan pembacaan antara a dan a. Saya sering mendengar ketika membaca ta'awud itu ada yang sering mendengar tuh jadi a'udu, jadi seolah-olah sama. Iya. Sementara kan kalau melihat dari definisi tadi kan antara ain itu kan tadi di wastul halqi ya. Iya. Kalau a itu kan jaupul fami ya kalau nggak salah. Ini bukan alif tapi bukan ini alif, ya. Hamzah ya. Kalau hamzah di aqsal halqi. Di aqsal halqi. Yang nyambung ke dada kan super getar a i u ya. Jadi harus saya sering mendengar jadi seperti tidak berbeda gitu hurufnya. A'udzu ya. Kan kalau mencoba kita ditempatkan itu harus berbeda, misalkan a'udzu, a'udzu. Itu dari hamzah dan ain.
Tadi juga terkait dengan ini bicara fenomena aja ya. Iya, Bicara benar. kasuistik itu ya, Oh, kasuistik. Temuan. Ya, temuan. Tadi kan kalau ghin itu di Adnal adnal halqi. halqi ya, kalau ghin itu kan. Tapi saya sering juga mendengar orang yang membaca Al-Quran, terutama Fatihah itu seperti ghairil maghdubi. Oh, iya. Iya, enggak. Kayaknya sering itu mendengar. Iya. Misalkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Iya. Ghairil maghdubi. Iya. Sepertinya itu kurang salahnya. Iya. Karena bukan kokolah. belakang kolah ya. Kokolah mah baju di toko. Ya. Atau kot bujadin. Ya, ada aja ya. Alpo ya. Akot. Satu lagi akot. Mungkin kayak juga pernah dengar ya, yang baca Iya. Fatihah terutama imam ya, yang sering kedengaran itu. Jadi ghairil maghdubi. Terus ditahan mal. Nah, jadi kan mestinya ditahan. Ghairil Ghairil maghdubi. Nah, itu yes. Saya pernah sering lah mendengar. Itu mungkin karena lisannya juga, mungkin karena kan ini harus dilatih ya. Tapi harus disorongkan juga. Ya, ya. Termasuk saya juga seringnya saya mendengar si anak-anak sebetulnya. Ketika membaca Alhamdulillah dengan nada anaknya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbi. Sering dengar enggak? Ya. Kadang-kadang ya. Jadi, sering, bahkan saya juga waktu ya mungkin sorogan yaitu yang ditegur. Seharusnya memang itu lidah itu melebar minimal 4 gigi. Jadi bukan Bismillah, tidak lagi Bismillah. Sudah benar Bismillah, cuman mungkin kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillahi rabbil. Tidak rabbil lagi, rabbil alamin. Jadi ini kita sampaikan kepada sahabat-sahabat semua yang mempunyai anak di usia belajar gitu. Karena yang saya lihat ada peribahasa gini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau seorang guru atau ustadz mengajarkan Al-Quran itu salah, bisa dipastikan anak murid juga akan mangprang gitu lah. Kalau bahasa itu mangprang gitu. Lebih ngaco. Gitu. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Jadi dalam hal itu katanya harus ditahan lidahnya, bukan ditahan, jangan langsung dilepas ya. Itu kan kalau langsung dilepas pasti ada pantulan. Alham itu kan langsung dilepas lidahnya. Tapi mesti ditahan. Alham, ha juga tadi masuknya apa? Wastul halqi. Alhamdulillah. Lillahi Rabb. Nah ini tafkhim ya. Hi Rabbil alam. Nah juga ini anak-anak juga nih. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi Rabbil alamin. Nah, ini mungkin perlu menjadi perhatian kita aja buat anak-anak kita. Jadi setiap membacakan lamati mungkin ya maksudnya. Lamati. Jadi lidahnya itu jangan dulu dilepas, tapi harus ditahan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu aksol, wastul. Ain ma wastul. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ini untuk orang juga tafhim. Ya Rabbil alamin. Terus Ar-Rahman sama lah. Rahim. Tipis dulu. Nirwo. Terus tafhim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini ada mim
eh ini harokatnya nih berdiri hukumnya apa nih Pak Kiai? Kalau ini sih masih Maliki Him. Ar-Rahman. Oh, Rahman. Rahman. Mantobi'i. Manto. Cuman Mantobi'i. cara penandaannya pakai jabar nangtung. Ya. Jadi mantobe itu apabila Alif mati menghadapi sebelumnya Kasroh. fathah, ya, ya mati sebelumnya kasroh, waw mati sebelumnya dhammah. Itu mad tabi'i atau mad asli. mad asli. Kecuali kalau di akhir ayat, di akhir ayat ya. Iya. Kalau di akhir ayat maksudnya jadi mad ari di sukun ya. Kalau kesana namanya, Kalau definisinya mad ari sukun itu apabila ada harap mad, kesananya ada harap sukun, tapi sukunnya karena wakaf, karena berhenti. Nah, seperti ar-rahimi tadinya mi, kalau berhenti him. Nah, harap sukunnya ya, harap sukunnya mim. Umi kebur mim nate karena baru anyar-anyaran. Gitu. Ya mati menghadapi harap sukun, sukunnya baru bukan asli. Nah, itu mad ari disukun. Ar-rahim. Ada maliki sama ya? Sama maliki. Maliki yau. Nah, lin. berarti maksudnya hukumnya mad lin. Ya, mad lin itu ada berapa ini hurufnya? Ada dua. Ada juga yang ya itu banyak versi. Ada yang kan mad, ada juga cukup lin saja. Oh, lin saja. Huruf lin mungkin ya? Iya, karena tidak ada panjangnya. Oh iya benar-benar. Tapi mad lin juga nggak apa-apa. Ada juga yang mengatakan mad. Ada dua ya, waw sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh. Kalau waw ditarik ke domah, ya dulu, kemudian tarik ke domah yau. Jadi jangan yau. Nah, kalau kedua ya seperti alai. Jadi keing alai. Tapi la dulu jelas, kemudian tarik ke kasroh alai. Alaihim. Emang, yau. Saya teringat orang tua dulu ya. Orang tua dulu ya. Saya pernah dengar sih dulu orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita lah. Ketika saya kecil, emang saya juga pernah mendengar tuh. Maliki yaumiddin. Saya juga pernah dengar tuh. Iya. Mungkin kalau li-nya itu benar ya. Tapi pengucapannya mungkin yang kurang benar ya. Bukan yau, tapi ya yau. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, ini mad bisa juga alif lamnya alif lam syamsiah atau idgham. Artinya idgham itu lamnya dimasukkan ke tidak yaumil din tapi yaumiddin. Hukumnya idgham disebut alif lam syamsiah. Maliki yaumiddin. Nah, kemudian satu lagi da itu antara sunamah, antara pepes sareng pengker. Jadi ya bukan za, bukan juga da, bukan juga da, tapi da. Maliki yaumiddin. Nah, kalau yaumiddin katanya itu belum tepat. Sudah benar tapi belum tepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka maliki yaumiddin. Pepes enggak, pecah enggak, tapi pengker juga enggak. Antara maliki maliki yaumiddin. Kalau dalam al-kafirun paling banyak mungkin kalau maroda ana abidu ma'abad. Nah, jadi bukan abad. Nah, itu di antara maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kadang ini kalau baca Fatihah ini di ayat ini kadang ada bacaan yang kurang penekanan ya biasanya. Iya. Kelemahannya ya. Iya, karena banyak bahaya kalau tahu artinya, kalau tidak pakai tasdid dina iya bisa musyrik. Sebab kalau iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami menyembah, kalau iyyaka na'budu kepada cahaya terangnya matahari
bisa musyrik itu, bisa kufur. Oh, iya. Kalau gak pakai tasydid, misalkan bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu bahaya. Ya. Jadi salah membacakan ya, Bisa itu bisa merubah makna. makna. Iya kan. Dan ini ya, walaupun tulisannya benar, bacaannya tidak benar, berarti bisa merubah makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Ini berarti aksol ya. Oh iya. Dina. Nah, termasuk saya dulu waktu talaki paling susah itu hamzah ketika kasroh. Kalau patah jelaskan mulut terbuka sehingga mudah. Tapi kalau kasroh, tapi harus di dada. Ya. Iya, Kak. Kalau untuk menyempurnakannya, Ya. gitu. Iya karena budu wa iya, termasuk Nah, walaupun kasroh, kalau baris fathah biasanya tidak terlalu sulit sebab mulutnya terbuka. Ya. Tapi kan kalau kasroh nutup Ya, bibirnya, tapi suara harus di dada. Di dada. Tenggorokan yang nyambung ke dada, termasuk Dina iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu saya lama bisa betul, bisa tepat, termasuk Dina. Nah, Jadi yang dimaksud dengan aksol haki itu bukan dada ya, bukan Tapi dada, ujung pangkal tenggorokan yang dekat dengan yang gitu ya. Ya. Karena kan ada juga yang ketika membacakan H itu seolah memaksakan gitu. Memaksakan mau keluar dari dada gitu. Ada juga kan? Kan Dina. Ada kan? Ada kan? Enggak. Jadi seolah-olah Di dada. tempat keluarnya huruf H itu dari dada. Ada juga kan yang sepertinya seperti itu, yang mencoba memaksa. Dina kan. Sebetulnya bukan seperti itu kan. Iya. Jadi aksol haki itu jadi pangkal tenggorokan yang tadi dekat saluran ke Dada. ihdinas alif lam Ihdina alif lam. Hukumnya idgham disebut juga alif lam syamsiyah. Ihdinas siratal, Izhar ro-nya tafkhim ya. Ro yang jelas. Ihdinas sirat. Nah, kemudian sebelum ke sana sod dulu. Walaupun ada yang membolehkan sod sama sin itu beda. Huruf makhrajnya sama. Tapi yang beda itu sifat huruf. Ya, sifat huruf. Kalau sin infitah terbuka, kalau sod itbaq. Nah, jadi harus manyun sod. Ihdinas sirat. Tapi nah begini juga kalau dulu waktu belajar kadang-kadang karena konsentrasi ke sod, jadi dari mulainya sudah ngatuk mulutnya ihdinas, jadi salah juga. Ya. Jadi nanya harus jelas ihdinas. Ihdinas. Kalau gak latih seperti itu, ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Memang di antara huruf yang cukup sulit itu di antara so dan bo dan bod paling susah. Dan bod itu cukup susah itu kalau belajar itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Ini kan kita juga sering mendengar ya bacaan yang mungkin kurang tepat mengeluarkan makhrajnya. Siratal ladzina an'amta. Ya. Kadang ada juga gini, saya benar anak-anak. Siratal ladzina an'am. Ada juga kan? Iya. Sering ya saya mendengar itu. Anak masa
dengar-dengarnya. Ada Ya. juga am-am tak deh. Siratal ladzina am-am tak. Siratal ladzi, kalau za ini ada di torpulisan ya mungkin Iya, ya, iya, di iya. ujung lidah ya. Iya. Ladzi itu. Imatobi Siratal ya. ladzi, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini kan Alai. cukup sulit juga nih ya. Siratal ladzina an'amta alaihim Him. ghairil maghbu. Nah, Magbu. ghairil maghbubi alaihim ini matnya mat apa nih? Mad lazim. Mad lazim karena ada harap mad menghadap harap sukun. Sukunnya sukun asli. Kalau mad dari sukun, sukunnya baru ketika waqaf. Kalau ini kan asli. Ya. Sebab lamnya kan bertasdid. Kalau digambarkan lam bertasdid itu kan ada dua. Lam pertamanya sukun, lam keduanya berharkat. Nah, jadi walad dol lin. Nah, huruf sukunnya alif pada bo, huruf sukunnya lam yang bertasdid. Makanya disebut huruf mad lazim. Karena dalam kalimat mad lazim kilmi. Karena bertasdid mad lazim kilmi usaqal. Nah, walau kalau mad lazim sepakat semua ulama 6 harokat, 6 ketukan. Walau jadi itu mah wajib ya kayaknya. Wajib. Tidak ada opsi ya. 6 harokat itu. Beda dengan mad wajib. Mad wajib kan ada yang 2,5, ada yang 2, ada juga 1,5. Tapi disebut mad wajib karena memang sepakat semua lebih dari mad tobi'i. Cuman lebihnya berbeda. Nah, kalau mad lazim lebih dari mad tobi'i tapi semua sepakat 3 alif atau 6 harokat. Nah, ini bicara fenomena juga kayak ya. Dalam pengucapan kalimat ini. Suka ada yang gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. ada juga yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ya. Nah, gitu. Tapi saya juga ada pernah dengar gitu. Waladdallin. Ya. Jadi mungkin maksudnya itu supaya nyanto aja. Supaya nyanto karena ada atasnya di Tapi ya, justru itu tidak bertasdid, dolin gitu. Justru tidak bertasdid dia. Kayak nggak bertasdid. Walau bol tidak diidghamkan, walau bolin gitu kan. Walau bol misalkan nyambung. Bolin mungkin. Jadi yang bolin itu Ya, kayak seperti tidak ada tasdid atau tidak ada tasdid, idgham. tidak ada idgham ya. Nah, Seperti tidak ada idgham ya. kan sementara apabila ada 2 huruf yang sama yang keduanya berharkat itu kan mesti idgham. Ya, mesti masuk ya, waladdallin tidak boleh dolin. Nah, ya. Bahkan kalau sepintas itu seperti huruf saktah ya. Iya gitu ya. Iya, iya. Oh iya. Seperti gitu seperti. Oh. Ada kan yang di Yasin itu. Ya. Berhenti tanpa bernapas. Ya gitu kan. Ya kesannya seperti gitu, kesannya gitu ya, iya. kesannya. Seperti Dol. ini kan sekarang kesannya seperti ada saktah di sana. Iya, kesannya. iya. Jadi tadi harus nyambung apa tadi teh? Istilahnya Idgham masuk. harus masuk ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu mungkin. Iya. Ini Fatihah ini adalah surat di awal Al-Qur'an, tapi ini dari perspektif fikih juga ini Iya. luar biasa ya. Terutama dalam sholat ya kayaknya. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Fatihah. Apa ada sebutan lain surat Fatihah itu sab'ul masani. Itu ada lupa lagi dalam surat apa.
Sab itu 7, masani yang diulang. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Karena ya mesti kita membaca surah Fatihah sehari semalam 17 kali. Tidak boleh kurang, karena itu wajib. Hmm. Kecuali sholatnya masbuk. Ya, ya, ya. Kalau masbuk itu mungkin ditanggung sama imam. Sama imam. Jadi ini bahkan guru saya bilang dulu ketika saya mau naik kelas pada saat itu, Iya. naik tingkatan. Jadi bahasnya gini, untuk melihat sejauh mana kualitas bacaan kamu, bacaan Al-Quran kamu, cukup baca aja Fatihah. Fatihah. Saya dengar gitu. Iya, sama-sama. sama-sama. Saya ingat pesan. Iya. Ingat sampai hari. Iya. Ya, guru saya bilang seperti itu. Hmm. Jadi untuk membaca kualitas bacaan Al-Quran kamu, gak usah baca Al-Quran seluruhnya. Baca aja kamu Fatihah. Mewakili. Katanya gitu. Emang mungkin secara huruf juga mewakili semua ya? Ada yang tidak mungkin seperti kho, kalau nggak salah nggak ada. Oh iya, kho gak ada ya? Tapi bukan huruf sulit mungkin. Bukan huruf sulit ya? Yang sulitnya biasanya sod, bod, gitu. Kalau ini mohon dikoreksi ya, dalam bacaan surat itu Fatihah ini bisa dibagi 3 ya katanya. Secara bacanya itu ada yang diwakofkan setiap ada ayat, ada yang diwasol wakof itu, ada yang wasol wakof, ada yang was tulkuli kalau bahasa diwasolkan semuanya. Ini kalau yang diwakofkan kan jelas ya per ayat ya. Yang dibacakan tadi gitu. Iya. Kalau yang di wasol wakof tuh mungkin dibagi 3 ya. Iya. Jadi yang satu ayatnya mungkin ya karena bulu ya, yang terpisahnya. Iya. Kalau di sisi mana begitu? Ya karena budu. Sekarang gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin gitu ya? Iya, betul. Kalau nggak salah itu. Dari sisi mana memang seperti itu. Ya karena boleh karena sain secara makna lahir ya tidak ada tidak terlalu menyambung. Begitu juga dari sisi ilmu nahu mungkin tidak bersambung dengan kalimat sebelumnya. Kalau bismillahirrahmanirrahim sampai alhamdulillah, dari sampai maliki yaumiddin sambung menyambung di sisi mana atau dari sisi ilmu nahunya juga. Jadi kalau diwasolkan semua, saya kuat enggak ya? Ya, masanya ini perut saya udah cukup ini. Jadi saya sedikit ragu nih mencoba untuk diwasolkan semua. Tapi boleh coba ya? Boleh coba. Boleh coba ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Mantap. Kurang cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Mau coba kayak? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepetan.
Ini bicara kebiasaan mungkin. Iya. Jadi kalau kiai kan biasa kalau ngerokok itu pakai padut gitu. Jadi cenderung lebih lancar. Kalau saya agak suka pakai padut jadi. Ini kiai terkait ini ya, baca Fatihah. Ini kan untuk bulan Ramadan ini kan kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah tarawih itu. Walaupun di media-media sosial kan ada fenomena-fenomena yang cukup ya menjadi perhatian kita. Sholat tarawih yang 20 rakaat itu bisa 10 menit atau 5 menit itu. Sehingga bacaan Fatihahnya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Kiai saran-saran untuk para sahabat-sahabat kita yang menyimak acara ini? Ya kalau tentu yang terbaik adalah dengan bacaan tartil ya, sebab perintah Al-Quran warattilil Qur'ana tartila. Jadi tartil itu membaca dengan lambat. Tapi ada juga kan tartil itu di mana jawidil Quran ya. Jawidil Quran. Jadi tajwid harus pakai tajwid. Artinya ada yang membolehkan cepat juga boleh, asal tajwidnya benar. Jadi ada juga yang mau bagi cara bahasa itu dulu. Pertama tartil lambat, kemudian tadwir sedang, kemudian hadar cepat. Nah, ketika cepat kira-kira beginilah. Kalau taruhlah kita baca Fatihah kemudian di video. Nah, ketika videonya diminduakan, benar hurufnya gitu. Ya. Sebab ketukannya ya kalau cepat lagi, misalkan waladhdallin. Kalau baca tartil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kok kencang mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Nah, asal cepat tadi nggak apa. Kemudian itu di sisi bacaan terutama yang wajib-wajib lah. Pertama takbiratul ihram, kedua Fatihah, ketika tasyahud akhir, kemudian sholawat, kelima salam. Tapi yang paling urgent mungkin Fatihah. Ya. Yang penting Fatihahnya betul, boleh-boleh saja daripada enggak. Ya, walaupun sebaiknya ya membaca dengan tartil. Yang kedua kemudian sisi rukun harus tumakninah, terutama dalam 4. Pertama ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk antara sujud. Kalau memenuhi kriteria syarat rukun, ya sah-sah saja mungkin gitu. Jadi tadi yang 5 itu maksudnya rukun apa tadi? Rukun qauli. Rukun ya, qauli. Ucapan. Yang pertama adalah takbiratul ihram, ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga Tasyahud akhir. tasyahud Dari akhir. at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keempat Sholawat. minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad minimal. Ya. Kelima salam. Assalamualaikum. Jadi ini buat diperhatikan juga oleh kita semua dalam menjalankan sholat tarawih ini. Yang 5 aspek ini wajibul kudu ya. Wajib. Wajibul kudu dilaksanakan oleh kita ketika melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membacakan Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat sholawat, dan yang kelima adalah salam. Yang pertama. Salam yang pertama itu juga ya. Salam yang pertama. Ini yang jadi fokus kita adalah bagaimana kita mencoba untuk lebih menyempurnakan kembali bacaan Fatihah kita ketika sholat. Sehingga kan ada pujian ya kalau nggak salah kayak yang suka dibacakan oleh anak-anak ketika sebelum masuk waktu sholat biasanya. Kalau nggak salah gini, 27 ganjaranu berjamaah. Mun sorangan hiji ge mun bener Fatihah. Kalau salah
Orang negara gak Kiai? Iya, betul. Hah? Orang negara gak? Kalau benar ya, benar Fatihah. Kalau benar Fatihahnya. Ya gitu. 27 ganjaran nu berjamaah mun sorangan hiji ge mun bener Fatihah. Ya artinya kan ini prinsip ya. Dapat satu juga itu kalau Fatihahnya benar kan gitu. Nah, makanya mungkin ini menjadi perhatian kita juga, terutama bagi kita sebagai pemerhati pendidikan atau pelaku pendidikan, terutama di bidang Al-Quran. Jadi emang betul bagaimana kita mengajarkan Al-Quran itu kepada siapapun, itu membacakan secara cepat dan tepat gitu. Jadi kalau cepat saja, kalau tidak tepat, itu pasti hasilnya itu salah. Itu sangat berbahaya gitu. Karena ini fenomena juga ya. Fenomena saya pernah mendapatkan juga. Kalau di lembaga pendidikan itu kan biasanya suka ada syukuran kenaikan tingkat biasanya ya. Kalau Iqra itu, kalau di Iqra ada kenaikan tingkat gitu. Jadi orang tua syukuran di tempat pengajian, anaknya sudah naik ke jilid 4 atau ke jilid 5 gitu ya. Nah jadi kadang-kadang itu menjadi motivasi, tapi motivasinya tidak terkendali gitu. Jadi kadang-kadang sepertinya ini bukan justice ya. Sepertinya mudaris itu mengejar cepatnya gitu, karena itu desakan di orang tua. Kadang-kadang kan orang-orang itu hoyong engal syukuran gitu kan, hoyong engal syukuran. Nah, sehingga orientasinya orientasi cepat gitu. Bukan tepat gitu. Sayang kan hasilnya juga itu bisa dipastikan salah kalau orientasinya cepat. Jadi dalam belajar Al-Quran itu tidak hanya cepat, tapi harus tepat gitu. Bagaimana anak didik kita itu membaca Al-Quran itu secara tepat secara makhrajul huruf, tepat secara ilmu tajwid juga. Merupakan perhatian bagi kita semua. Jadi kita agak kerasa kayaknya lah kalau ngobrol-ngobrol gini ya. Ternyata sekali lagi kita tidak bermaksud untuk menggurui sahabat-sahabat yang ikut bergabung di sana gitu. Saya tidak maksud menggurui saudara-saudara kita di luar sana ini. Semoga hal yang kecil ini bisa bermanfaat. Amin. Watawassaw bil haqqi kan gitu. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Jadi kita mencoba untuk mengingatkan kembali lah bagaimana pentingnya membaca kan surah Al-Fatihah secara tepat. Sebelum kita ditutup, kira-kira makna apa yang terkandung dalam surat Fatihah ini? Kalau mana ya banyak. Ya mana yang mana singkat lah. Singkat. Karena kalau mana yang itu kan harus buka kajian khusus dan harus buka paling tidak lah Jalalain gitu kan. Kalau tidak buka kitab Jalalain, tafsir Jalalain atau kita ilmu kasir dan sebagainya. Itu kalau mendetil nanti juga insya Allah kita akan mencoba untuk menggali hal itu. Gimana kira-kira ini? Ya mungkin makanya banyak nama Al-Quran, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan artinya pembuka karena adanya di awal. Ada juga Ummul Quran, ibunya Quran, karena semuanya kan keluar dari ibu. Nah, begitupun ada juga Ummul Kitab, itu yang masyhur. Yang lainnya ada Sabul Masani, ada juga disebut Asyifa, obat, karena obat itu bisa jadi obat. Disebut Ummul Quran karena kan kitab suci yang diturunkan oleh Allah dengan suhufnya itu ada 104 ya. Yang wajib tiga itu hanya 4, yaitu kitab
Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, mana kitab yang 104 atau yang 4 yang disepakati itu maknanya sudah tercantum dalam Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Nah, 114 surat itu maknanya terkandung dalam satu surat, yaitu suratul Fatihah. Maka disebut umul Quran atau umul kitab juga. Kitab. Bisa dua-duanya bisa disebut. Nah, kemudian yang 7 ayat, surat Fatihah yang 7 ayat itu terkumpul pada satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ya secara garis besar Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan dunia akhirat. Ya semua Al-Quran kan pasti isinya ya urusan dunia, urusan akhirat. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim satu ayat ada 19 huruf, yaitu berkumpul pada satu huruf, yaitu ba. Bahkan sebenarnya lagi ba itu dikumpulkan lagi pada satu titik. Maksudnya bukan titik di bawah, tapi kan kalau menulis ba itu pasti diawali dengan titik. Apapun mulai dari titik, itu menunjukkan bahwa semua apapun kesana kemari atau hebatnya di alam, muaranya dari satu titik, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin secara singkat semacam itulah dalam Fatihah. Ternyata luar biasa ya. Memang kan kalau bicara dari hal lain juga keberkahan atau nilai-nilai kebaikan yang tercantum dalam Al-Quran ini kan luar biasa. Siapa orang yang mendawamkan Al-Fatihah, sehingga kan ada yang mendawamkan setiap sebelum tidur membacakan Fatihah, ada yang 11, ada yang itu kan nilai kebaikannya luar biasa. Bahkan ketika kita melakukan hal apapun kan disunahkan ya, dianjurkan ya, diawali dengan surah Fatihah, ya, surah Fatihah ataupun kalimat basmalah. Basmalahnya kalau tidak Fatihah basmalah. Ternyata kan dari satu ayat itu luar biasa hikmah. Jadi kita tidak mungkin bicarakan hari ini betapa besarnya hikmah-hikmah yang terdapat dalam Fatihah, termasuk dalam satu ayat awal itu basmalah. Alhamdulillah, obrolan kita sudah bahkan lebih dari 1 jam hari. Karena edisi kita edisi spesial ya, edisi khusus. Yang kalau kita ngobrol di acara Awayuh, kita seringkali tempat kita ini antri ya. Tunggu giliran. Ya, kadang kita lagi acara ada pelayanan lain yang menunggu pemanfaatan ruangan ini. Kalaupun kita mau kegiatan ini, kita mesti menunggu dulu kegiatan yang lain. Karena emang fasilitas kita di sini masih sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Mestinya sih studionya tidak seperti ini. Mudah-mudahan punya studio. Ini juga dari alat-alat kita kan alat yang emang sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Kali kalau di Perum itu kan ada tipe RSSSSS gitu kan. Gitu. Jadi rumah sangat sederhana, sisi sawah, sisi solokan, sangat sempit gitu. kalau di perumahan itu ada gitu ya. Dia ada berapa S gitu kan. Rumah sangat sederhana, sisi sawah, sisi solokan, sangat sempit. Sekali. Begitupun kita ini, peralatan kita ini sangat sederhana sekali. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika ngobrol sama Pak Kepala, mudah-mudahan dari hal yang sederhana ini, kita akan melangkah maju pada hal-hal yang bisa luar biasa ada di depan sana.
Karena sesuatu yang besar pasti itu diawali dengan sesuatu yang terkecil gitu. Dan kita mencoba untuk melakukan hal yang terkecil dan yang tersederhana. Semoga kegiatan kita bisa konsisten kayak dan Amin, amin. tetap berjalan konsisten sesuai dengan program kita. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah berkenan untuk bergabung menyimak kegiatan ini, dan kami juga senantiasa mempersilahkan untuk memberikan saran, pendapat, gagasan, ide demi lebih suksesnya atau lebih baiknya acara kita seperti ini. Dan saya sampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar KUA Kecamatan Singaparna, baik dari profesi penyuluh, profesi penghulu, profesi staf administrasi, dan lainnya yang telah bersama-sama menyukseskan kegiatan ini. Semoga peran serta atensi saudara semua dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua. Amin. Dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua. Dan semoga ini kegiatan ini bisa lebih lebih mengangkat lagi eksistensi pelayanan KUA Kecamatan Singaparna di tengah-tengah masyarakat. Itulah kiranya obrolan kita hari ini, obrolan yang dikemas dalam sebuah jargon, yaitu kolak kajian online agama KUA Kecamatan Singaparna yang dikolaborasikan dengan kegiatan Ngawayuh, Wangkong Borong Penyuluh, dan semoga ini menjadikan motivasi bagi kita untuk semua. Amin. Semoga di hari yang ketiga di bulan Ramadan ini kita semua senantiasa diberikan keberkahan usia, keberkahan rezeki, amin, keberkahan ilmu, keberkahan kesehatan, keberkahan keluarga dan sebagainya. Dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apapun yang dikerjakan terkait pekerjaan sesuai dengan tupoksi kita di Kementerian Agama, dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dari kami pada kegiatan ini. Kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya.